Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah melihat presentasi ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewa Aris Ramadhani dan tentunya dan pastinya saya tidak sendiri, yaitu ada Arif Maulana, Sahid Bima Indrayana, Lilis Asdani, Alfiah Marsyakisasi, Isra Hayati, dan Novita Sari. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi pembahasan yang telah dibuat. Perkenalkan, nama saya Lilis Asdani dengan NIM 23040514. Di sini saya akan membahas mengenai isu lingkungan, salah satunya polusi udara. Polusi udara merupakan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh masuknya makhluk hidup, energi, dan materi atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup sehingga menyebabkan perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas kegiatan manusia. Ada beberapa contoh daripada polusi. Yang pertama, polusi udara, di mana polusi udara ini tercemar oleh gas berbahaya dan zat kimia, seperti contohnya asap berkendaraan bermotor dan pembakaran tanah. Kemudian yang kedua, adanya polusi air. Polusi air ini tercemar oleh limbah industri, pertanian, dan domestik, sehingga dapat menyebabkan keracunan bagi makhluk hidup dan mengganggu ekosistem. Yang ketiga, adanya polusi tanah. Polusi tanah ini juga mengurangi kesuburan tanah dan mempengaruhi jenis tumbuhan. Kemudian seterusnya ada polusi suara. Suara yang berlebihan dari lalu lintas atau industri juga dapat mengakibatkan kesehatan manusia, hewan, dan mengganggu ekosistem lainnya. Kemudian yang terakhir adanya polusi cahaya. Cahaya ini juga mengganggu ritme alam makhluk hidup dan mengganggu ekosistem lainnya. Ingatlah, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar lebih sehat dan berkelanjutan. Polusi ini dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan manusia, seperti masalah pernafasan, gangguan mata, batuk, dan kanker paru-paru. Lalu bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Di antaranya menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki, kemudian berhenti merokok, mengurangi kebakaran hutan, menggunakan kipas angin daripada AC. Ingatlah bahwa setiap tindakan hal kecil dapat membantu dan mengurangi polusi udara dan menjaga lingkungan kita. Sekian dari saya, seterusnya akan dilanjutkan kepada pemateri yang kedua. Perkenalkan, nama saya Alfiah Marsyakisasi dengan NIM 2304050442. Di sini saya akan bahas tentang global warming. Global warming atau pemanasan global adalah proses peningkatnya suhu rata-rata di berbagai bagian bumi seperti di atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 tanda lebih kurang 0,18 derajat Celcius, 1,33 tanda lebih kurang 0,33 derajat Fahrenheit selama ratusan tahun terakhir. Pemanasan global ini disebabkan oleh efek rumah kaca yang terjadi karena radiasi matahari bergelombang pendek dan masuk ke bumi dan tidak dapat dipantulkan ke ruang angkasa. Efek rumah kaca dapat menyebabkan naiknya suhu bumi dan disebabkan perubahan komposisi atmosfer yang disebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan manusia, merusak ekosistem, dan merusak keseimbangan lingkungan. Adapun cara mengatasi global warming meliputi beberapa langkah yang dapat dilakukan individu, masyarakat, dan pemerintah. Sebagai berikut. Konservasi lingkungan, menanam dan menjaga hutan, mengurangi penggunaan plastik dan sampah yang tidak dapat didaur ulang, dan menjaga hutan dan hewan liar, mengurangi penggunaan energi, pemanfaatan energi terbaru seperti matahari, angin, air, dan menggunakan lampu hemat energi, dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Hayati, NIM 23040504. Baik, di sini saya akan menjelaskan
Apa itu deforestasi? Deforestasi adalah kegiatan menebang hutan atau tegakkan pohon sehingga lahan dapat digunakan untuk kegiatan lainnya seperti pembangunan, pertanian, atau pembukaan lahan. Baik, selanjutnya deforestasi di Indonesia disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran hutan, pembangunan lahan, atau penebangan pohon ilegal dan tidak terstruktur, serta pemanfaatan area hutan untuk pertambangan, pengorbanan minyak, oleh, dan pemukiman. Deforestasi menimbulkan dampak yang sangat serius baik pada tingkat nasional maupun internasional, termasuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh polusi udara, gangguan iklim, dan kerusakan ekosistem hutan. Pemerintah Indonesia melakukan pengawasan hutan di berbagai badan-badan pemerintah untuk mengurangi deforestasi. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan bumi yang disebabkan oleh radiasi matahari bergelombang pendek. Radiasi ini masuk ke bumi dan menembus atmosfer yang berfungsi seperti atap kaca pada sebuah rumah kaca. Seharusnya radiasi ini dilepaskan ke ruang angkasa, namun akhirnya tertahan di atmosfer yang kemudian dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Efek rumah kaca dapat menyebabkan naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer yang menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna. Keluar atmosfer, efek rumah kaca juga dapat menyebabkan pemanasan global tidak segera ditanggulangi. Pemanasan ini dapat mengancam kehidupan manusia, merusak ekosistem, dan merusak keseimbangan lingkungan. Untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh efek rumah kaca, perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Untuk mengurangi karbon dioksida dan gas lainnya yang dapat menghasilkan efek rumah kaca, seperti mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, meningkatkan penggunaan energi yang terbarukan, dan mengurangi pemanfaatan hutan. Penipisan lapisan ozon adalah proses kadar ozon yang ada di lapisan stratosfer bumi. Lapisan ini berada pada ketinggian 15-60 km di atas permukaan bumi dan berfungsi menghalangi hampir semua sinar UVB yang dipancarkan matahari, sehingga akan mengurangi UVB jatuh ke permukaan bumi. Sinar UVB adalah sinar yang dipancarkan matahari dengan energi yang cukup tinggi, dan jika sinar ini jatuh ke permukaan bumi, dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan manusia, antara lain kanker kulit, katarak, penurunan daya tahan tubuh, dan gangguan terhadap makhluk hidup lain. Penipisan lapisan ozon disebabkan bahan-bahan kimia buatan manusia seperti CFC atau klorofluorokarbon atau freon 12 atau R12. Penipisan lapisan ozon dapat meningkatkan 20% radiasi UVB jika terjadi penipisannya sekitar 10%.